Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Ami Fitria MSI, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. Selamat datang pada pembelajaran penulisan resep rasional. Penulisan resep merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa kedokteran. Resep bukan hanya sekadar menuliskan nama obat, tapi juga merupakan bagian dari proses terapi yang harus dilakukan secara benar, rasional, aman, dan sesuai dengan aspek legal. Pada pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menuliskan resep obat oral dengan benar berdasarkan diagnosis yang telah ditentukan, serta menerapkan prinsip tepat obat, tepat bentuk sediaan, tepat aturan pakai, dan waspada terhadap efek samping obat. Tujuan ini sesuai dengan LO pada bahan kuliah penulisan resep rasional. Mahasiswa juga akan mempelajari komponen resep, cara menghitung dosis, menentukan jumlah obat, frekuensi dan lama pemberian, serta menyesuaikan obat dengan usia, berat badan, kondisi pasien, alergi, kontraindikasi, dan kemungkinan interaksi obat. Nah, selain itu, pembelajaran akan membahas beberapa kelompok obat dasar, seperti antipiretik dan analgesik, antibiotik dasar, obat saluran nafas, dan obat gastrointestinal. Materi akan dilengkapi dengan latihan koreksi resep, perhitungan dosis, serta pembahasan kasus pasien anak dan dewasa. Karena kedokteran UNP berbasis blok, maka keberhasilan pembelajaran dilihat dari ujian akhir berbasis komputer yang diadakan di setiap akhir blok perkuliahan, dan keterampilan penulisan resep akan dinilai pada mata kuliah keterampilan klinik terkait. Melalui pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa mampu menuliskan resep secara lengkap, rasional, bertanggung jawab, sehingga dapat mendukung penggunaan obat yang aman dan efektif bagi pasien. Selamat mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan membahas kembali, berdiskusi, ini lebih tepatnya ke diskusi ya, tentang penulisan resep rasional. Nah, tujuan pembelajaran dari kuliah kita adalah pertama, mahasiswa mampu menuliskan resep dengan benar dan rasional. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa mampu untuk menentukan terapi obat oral yang akan diberikan dari diagnosis yang sudah ditentukan berdasarkan kompetensi dokter layanan primer, dan menuliskan resep dengan prinsip 4T, 1W, tepat obat, tepat bentuk sediaan obat, tepat signatura atau cara pakai, dan waspada terhadap efek samping. Nah, apa yang yang harusnya ada dicapai berbeda dengan penulisan resep pertama yang hanya memindahkan dari narasi ke dalam resep. Maka pada pertemuan ini, pada semester ini, adik-adik harus sudah bisa untuk dari anamnesis, dari data-data dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, adik-adik bisa menegakkan diagnosa. Kemudian adik-adik harus memikirkan apa terapi yang tepat untuk pasien ini. Kemudian adik-adik nggak hanya misalnya antibiotik nih, amoxicillin, nggak sampai situ aja. Adik-adik harus tahu bagaimana cara menghitung dosis untuk pasien itu sesuai dengan umurnya, sesuai dengan berat badannya kalau anak-anak. Kemudian berapa kali pemakaiannya. Jadi kalau waktu penulisan resep pertama sudah dituliskan diberikan amoxicillin 250 mg 3 kali sehari, tulis resepnya. Nah, kalau sekarang tidak. Jadi adik-adik harus memikirkan bagaimana dari skenarionya, adik-adik harus bisa untuk apa sih diagnosisnya, terus obat apa yang harus diberikan ke pasien, berapa dosisnya, berapa kali pemakaiannya, apa kira-kira efek sampingnya. Nah, itu harus sudah ada di dalam kepala adik-adik berdasarkan berapa blok yang sudah dilewati yang berhubungan dengan patologi. Slide. Nah, di dalam slide dalam penulisan resep ini ada 4 T dan 1W, tapi sebenarnya ada 10 T ya. Itu tepat diagnosisnya,
kemudian kita harus ngasih obat apa indikasinya tepat, kemudian kita pilih obatnya apa. Kalau misalnya pasiennya anak-anak, kemudian adanya obatnya tablet dan sirup, kita pilih apa? Kita pilih sirup, kenapa? Karena anak-anak bisa pakai tablet. Kemudian misalnya ada puyer, ada sirup, kita pilihnya apa? Dua-duanya tersedia. Sirup, kenapa? Kalau puyer dia lebih pahit. Kemudian tepat dosisnya, anak-anak umur 5 tahun, satu beratnya 15 kilo, satu beratnya 20 kilo, apakah sama dosisnya? Tidak, ya. Kemasannya berapa nih? Ada kemasan tablet. Kemasan tablet itu berapa? Jadi lihat, paracetamol yang aman-aman aja. Paracetamol di tabletnya berapa mili? 500 mili. Kemudian dosis dewasanya berapa? 500 mili per kali minum. Kalau anak-anak, nah baru nanti dikali kilogram berat badan. Oke? Berapa kali pemberian? Kalau paracetamol obat demam, kapan demam, kapan nyeri, ya. Jadi signalnya apa? SDRN, ya. Bila demam atau bila nyeri maksimal berapa kali sehari, ya. Kemudian harus paham tentang efek samping ini pada saat kita nanti menerapkan ke pasien. Kemudian kapan maksimal dosis harian. Kalau misalnya tidak diterangkan, maka dia makan obat terus ternyata anaknya nggak turun demamnya, baru 2 jam. Terus dikasih lagi sama ibunya. Kemudian nggak turun, dikasih lagi. Akhirnya anaknya bisa intoksikasi atau paracetamol. Kalau intoksikasi obat kemana larinya paracetamol? Hepat, ya. Ya. Kemudian, ya. Obat saluran nafas sudah belajar kan bloknya? Nah, ada salbutamol, ambroxol, ada antihistamin, ya. Antihistamin diindikasikan untuk apa? Alergi. Kalau bersin bisa nggak diberikan? Bisa. Kalau ingusnya banyak? Bisa. Kemudian kalau misalnya dia asma, boleh nggak dikasih kortikosteroid? Oral? Boleh pada saat emergency, ya. Kalau untuk maintenance boleh apa yang diisap. Tapi kalau pada saat serangan kita berikan kortikosteroid oral atau injeksi. Oke. Slide. Ya. Obat gastrointestinal, ada sudah belajar kan blok gastrointestinal. Ada pasien dengan keluhan dispepsia, apa obat yang harus diberikan? Kemudian pasien dengan infeksi kayak lepoid, antibiotiknya apa obat untuk simptomatis. Kemudian selanjutnya slide. Nah, ini yang saya kasih kemarin untuk adik-adik kerjakan. Coba siapa yang bisa menuliskan di sini resepnya? Nanti kita bahas, sudah benar apa enggak? Siapa? Laki bisa? Dari kerjain enggak? Apa yang dikerjain enggak apa-apa, tulis aja di depan. Bisa? Ya. Spidolnya enggak? Dan hospital. Ya, silakan. Terima kasih banyak. Oke.
dokternya, ada nama dokternya, SIP, alamat, telepon. Udah oke? Udah. Sekarang tanggal dan tempat sudah ada? Sudah. Kemudian identitas pasien. Anak Rafa 5 tahun, berat badan 20. Oke. Kalau ini berarti template-nya sudah benar. Ada paraf, ya, ada penutup. Oke, sekarang kita lihat isinya. Itu baru rangkanya. Nah, sekarang paracetamol. Dia demam, boleh dikasih paracetamol? Boleh. Ini anak-anak 5 tahun. Sirupnya 200 sirup ya, kemasannya sirup. Sudah ada kekuatan sirupnya 120 mg per 5 ml. FLS ya, nomor 1 ya. Nama obat, bentuk sediaan, jumlahnya sudah ada. Sekarang Signatura 3DD, CTH2, PRN demam. Ada yang punya pendapat lain? Mutia tulisnya gimana? PRN-nya taruhnya di mana? Di belakang. Di depan tadi Signa. Nah, taruh PRN-nya setelah Signa ya, Signatura, PRN-nya di sini ya. Kalau demam, terus baru nanti berapa kali dikasih kalau dia demam. Kalau obat demam biasanya dikasih maksimal, karena biasanya anak-anak tuh demam, habis obat demam lagi. Nah, berapa kali maksimal boleh diberikan. Oke, sekarang Signatura nanti diperbaiki ya. Nah, sekarang dosisnya. Berat badannya 20 kg. Dosis paracetamol 10 sampai 15. Kalau 10 berapa dapatnya? 215. 300 berarti antara 200 sampai 300 ml. Jadi butuhnya 2 sendok, benar nggak? Benar. Berarti dosisnya benar. Terus kalau dia disuruh balik 3 hari lagi, kalau nggak turun demam balik lagi hari ketiga. Butuhnya berapa kali pakai? 3, misalnya 4 kali nih. 4 kali 2 sendok ya. Berapa tuh sehari? 2 sendok tuh berarti 10 ml kan? 4 kali 10 ml 40 ya. 40 1 hari. Terus kalau 3 hari butuhnya berapa? Sedangkan botolnya isinya, isi botolnya berapa? 60. Cukup nggak 1? Nah, udah tahu salahnya gimana? Udah tahu ya. Kalau maunya 1, maka laki harus tulis yang isinya 250 per 5 ml, baru bisa dikasih. Oke? Ya, Dede paham ya? Oke. Soal berikutnya siapa yang bisa? Anissa bisa? Ya, kita lihat. Biarin aja nama dokternya apa.
Anissa? Ini dianggap sudah benar. Sekarang Anissa ngasih apa ke pasiennya? Kenapa dikasih omeprazol? Nah, indikasinya omeprazol bekerja dengan cara apa? Mengurangi produksi asam lambung. Sediaannya berapa mili? 1 kapsul. Bentuknya kapsul atau tablet? Kapsul. Berarti benar kapsul. Sediaannya 1 kapsul ada berapa mili? Ada yang 20, ada yang 40 ya. Udah benar. Terus berapa kali harus dia makan obatnya? 1 kali sehari. 1 kali sehari. Anissa ngasihnya 14. Berarti harus untuk 14 hari. Biasanya pasien itu kalau misalnya dia akut, kita nggak usah tunggu sampai 14 hari. Misalnya 1 minggu nih. Buat 1 minggu, nanti kalau tidak ada perbaikan, dia balik lagi. Tapi kalau misalnya kasih 14 hari, dia nggak tahu, kecuali kalau dia pasien yang memang sehari-hari harus makan omeprazol. Tapi juga harus perhatikan bahwa tidak boleh terlalu panjang pemakaiannya. Oke? Jadi, kenapa ini AC? Karena dia butuh. Oke, dia prodrug ya. Kalau misalnya nggak ditulis ini, dia makannya habis makan. Tapi kalau ditulis ini, maka apotekernya akan bilang dimakan sebelum makan makanan berat. Oke, sudah benar ya. Ya berikutnya kan. Nah, ya selain. Biasanya kan orang minum PPI itu kan ada 2 kali sehari dok. Kapan indikasinya kita berikan 2 kali sehari atau yang sekali dok? Nah, kalau tergantung kasusnya. Jadi kalau misalnya tidak berkurang dengan 1 kali, kita boleh jadi 2 kali atau dosisnya nanti dinaikkan. Ya. Yang ketiga ini. Ya. Boleh mau dikasih antasid, tapi harus diperhatikan nanti digabung sama omeprazol, bisa atau tidak gitu. Terus kapan harus dimakan, nanti cara pemberiannya seperti apa. Jadi boleh ya. Kalau dia pilih hanya omeprazol aja boleh, tapi dia harus jaga nanti makannya, jangan makan berbumbu tajam, kemudian kayak mie instan apa yang merangsang, atau ada makanan yang mengandung gas, itu nanti. Oke, berikutnya ada yang bisa jawab? Ya, yang sebelah sini lagi. Pila, bisa? Ngetik ya? Gimana ini ceritanya kalau tidak seperti satu
BCD, CTH1, BC. Sekarang amoxicillin boleh dikasih ke pasien ini? Boleh, kenapa? Karena ada indikasi infeksi bakteri kemungkinan besarnya. Kita boleh ngasih amoxicillin. Sekarang amoxicillinnya dry syrup, ya kalau antibiotik biasanya dikasih dalam bentuk dry syrup karena dia tidak dikasih dalam yang sudah tercampur. Kenapa? Karena faktor kestabilan. Jadi biasanya apoteker akan ngasih tanda nanti supaya dikasih air sampai segini, atau nanti di apoteknya langsung dikasih air. Nah, harus dikocok dulu nggak? Dikocok dulu. Nah, ini sekarang adik-adik hitung dosisnya, benar atau tidak yang ditulis bilang. Beratnya berapa? 16 ya, 16. Kemudian dosis amoxicillin berapa? 20 sampai 40. Jadi berapa tuh? 16 kali 20 berapa? Sampai berapa tadi? 40 kali 16 640 itu satu hari ya, bukan satu kali. Jadi 320 sampai 640 per hari. Sedangkan dia berapa kali? 3 kali. 3 kali jadi 320 itu dibagi 3. Berapa dapatnya? 106. Kemudian kalau dia 400 200, berarti antara 100 sampai 200. Sekarang 250 mg per 5 mili. Kemudian CTH1 berarti 1 sendoknya berarti isinya 250. Dosisnya benar apa enggak? Berlebih. Ya. Ah, ya. Tapi saya baca di MIPS itu kalau untuk pneumonia dosisnya itu 20 sampai 90 dok. 20 sampai 90. Kalau 20 sampai 90 ini pneumonia ringan. Jadi kalau adik-adik tulis 20 sampai 40 itu diizinkan. Kalau untuk pneumonia sebenarnya kalau cuma batuk ya itu bisa ya. Tapi kalau yang sampai 90 jadi nggak bisa kita kasih langsung 90, itu tergantung pneumoninya. Kalau pneumoninya berat mungkin dikasih yang ke arah 90-nya. Tapi kalau dia pneumonia ringan kita boleh pilih yang dosis yang kecil aja. Oke. Jadi dia 1 sendok butuhnya berapa sehari itu? 15 mili, ya kan? 15 mili kalau 5 hari butuhnya berapa? 75. Cukup 1 botol? Enggak, berarti benar nggak kalau kita tulis 2? Benar, oke. Kemudian ada lagi paracetamol sirup 120 ini. Berapa sendok? Hitungnya. Beratnya 16 kali 10 sampai 15 mili. Oke, ini benar? ...120 sampai... Masuk nggak ini? Masuk. Oke. Terus dia tidak bisa mengeluarkan dahak. Boleh dikasih ambroxol? Boleh nggak dikasih ambroxol? Boleh kalau ibunya yakin anaknya mau minum banyak, ya, minum air hangat banyak, makan buah. Tapi kalau misalnya dia sulit banget, kita harus kasih pengencer dahak, ya. Boleh ditambahkan di sini ambroxol. Ada hitung dosis ambroxol, anak berapa, dewasa berapa. Jadi nggak sama ya. Nggak mentang-mentang dewasa kali 500 mili, nggak semua gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Oke? Nah, di sini ada yang mau ditanya lagi? Ya.
sebenarnya kan dosisnya itu ada range-nya ya. Nah, kalau misalnya untuk pneumonia ringan sebenarnya sampai 40 itu udah cukup. Tapi kalau misalnya lebih sedikit kan nggak terlalu banyak, nah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pneumonia berat, nah mungkin nggak amoxicillin lagi yang dikasih, ya mungkin antibiotiknya akan disesuaikan. Untuk menentukan antibiotik itu gimana dok? Kita ini benar-benar kalau infeksi lainnya itu gimana dok? Amoxicillin itu spektrumnya luas. Jadi misalnya adik-adik untuk infeksi biasa kan itu ISPA ya, ISPA atau pneumonia ringan itu masih boleh amoxicillin. Nah kalau misalnya typhoid nih, typhoid indikasinya ke amoxicillin enggak, antibiotiknya biasanya cefixime atau azithromycin atau chloramphenicol juga bisa ya, chloramphenicol, diamphenicol, kemudian cefixime bisa. Nah, jadi kalau misalnya batuk pilek, dahaknya keras, susah dikeluarkan, kemudian ada indikasi infeksi bakteri, gak apa-apa amoxicillin aja ya. Apalagi nanti di vaskes tingkat 1 adanya amoxicillin, tapi apa-apa ya dikasih. Oke? Ada lagi pertanyaan? Enggak. Kalau nggak ada, itu yang ada harus tahu nanti pada saat menulis resep ya. Pada saat ujian OSC juga perhatikan pertama template-nya. Setelah template-nya yakin benar, perhatikan indikasi obatnya. Obat ini dikasih untuk apa? Nah, kemudian bentuk sediaannya harus tahu. Kalau yang kayak tadi itu, yang dasar-dasar yang ada harus tahu sesuai dengan blok yang sudah dilewati. Kemudian bentuk sediaannya apa? 5 mili itu isinya berapa? Ada yang forte, ada yang biasa kan? Nah, untuk umur segini, berat badan segini, ada ambil yang mana? Kalau berat badannya 20, terus kita masih ambil yang 120 mili per 5 mililiter, itu nanti jadi banyak banget yang harus disediakan ya. Kemudian, nah itu yang harus ada diperhatikan. Perhatikan obatnya, kemudian bentuk sediaannya, terus berapa yang dibutuhkan. Kalau misalnya tadi kayak cefixime karena nggak tahu berapa mili, tulis aja 500. Cefixime 500 mili dikasih 15 buah, signatura S-nya 3DD1. Padahal untuk dewasa hanya 2 kali 200 mili. Jadi berapa lebih yang harus dimakan pasien gara-gara kita nggak tahu bentuk sediaan obat, nggak tahu dosisnya berapa, ya? Kayaknya itu aja kalau sudah tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan adik-adik bisa paham bagaimana cara menulis resep yang benar, belajar lagi, mudah-mudahan bisa menjawab soal ujian dengan baik. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.